Selamat pagi. Salam dan bahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Kalian sudah bermasker, bukan maskernya ya? Ya. Terus hari ini saya mau tanya, ketua kelas yang tidak hadir hari ini, Ibu yang hadir hari ini oh ya, sabar ya. Christmas apa? Rafael Ustaz. Rafael sakit. Tidak, Christmas itu sakit. Rafael yang sakit. Sesungguhnya apa ya? Rafael sakit. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar. Silakan buka di halaman 130. Ya, silakan buka buku paket di halaman 130. Kita lihat di layar itu sudah tayangkan di sini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang bisa kita tuntaskan selama pembelajaran kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama, Ibu menjelaskan tentang potensi sumber daya alam. Yang kedua tentang penyebab dari perubahan potensi sumber daya alam. Kita akan lihat satu-satu. Lihat di buku paket juga, sekaligus juga bisa perhatikan yang Ibu layangkan di sini. Nah, di sini untuk sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah segala bahan benda apapun yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Dikatakan sumber daya alam karena berasal dari alam. Jadi katakan sumber daya alam karena semuanya berasal dari alam. Yang berikutnya kita lihat. Nah, di sini potensi sumber daya alam Indonesia dapat kita lihat dalam beragam. Ada yang berbentuk yang meliputi ada air, tanah, udara atau hutan. Itu yang kita sebut. Silakan lihat di buku di halaman 130. Di situ ada potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kalau potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu ada 3. Yang pertama itu ada tanah, air, dan hutan. Nah, 3 contoh ini disebut sebagai potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kita lihat di sini ada contohnya. Ini salah satu contoh dari potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yaitu salah satunya adalah tanah. Ini gambarnya. Tapi saya rasa kalian semua sudah tahu tanah, toh? Ya, tanah kan tempat kita berpijak, tempat kita berjalan, dan tempat juga kita membangun segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita sebagai makhluk hidup di muka bumi ini. Terus yang berikutnya, contoh yang kedua ada air. Semua sudah tahu air, toh? Sudah. Air merupakan sumber kehidupan manusia. Jadi air merupakan sumber kehidupan untuk kita minum, kita mandi, pada cuci pakaian dan segala macamnya. Jadi terlalu banyak kebutuhan dari air. Bisa satu contohnya. Terus yang ketiga, ini adalah hutan. Sudah pernah berkunjung di hutan? Sudah. Nah, sudah tahu hutan, toh? Sudah. Hutan itu banyak sekali pohon-pohonnya, banyak sekali tumbuh-tumbuhannya. Dan kita tahu bahwa hutan merupakan sumber oksigen terbesar untuk kehidupan manusia. Terus yang berikut kita lihat lagi contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi. Ini adalah contoh yang kita lihat di sini. Ini salah satu produksi minyak bumi. Apa itu contoh minyak bumi? Minyak tanah, bensin, solar. Ya, yang disebut dengan minyak bumi ada solar, bensin, dan minyak tanah. Terus yang berikutnya yang kedua, ini ada salah satu contoh dari timah dan batu bara. Itu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa dikatakan tidak dapat diperbaharui? Karena semua sumber daya alam berasal dari alam, sewaktu-waktu juga akan bisa habis. Dan untuk mengembalikan kembali tentu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengadakan kembali. Satu contoh dari
contoh tadi minyak bumi, bensin, solar, dan minyak tanah. Semakin banyak manusia membutuhkan, pasti persediaan juga di muka bumi akan habis. Itu beberapa contoh. Oleh karena itu, Ibu tidak banyak ngomong lagi. Saya minta untuk kalian diskusikan. Yang kalian diskusikan dua saja. Silakan kalian mencatat kembali sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu apa saja. Silakan saya kasih waktu kurang lebih 10 menit dari sekarang. Akan ditulis contohnya, didiskusikan, nanti dipresentasikan di depan. Terus satu kertas itu satu sumber daya alam ya, yang kasih banyak tadi. Satu misalnya tanah ya tanah. Ini tulis itu contoh sumber daya alamnya itu tulis satu minyak tanah, satu timah, satu batu bara. Untuk sebentar dipresentasikan di depan. Jadi satu kertas post-it-nya itu yang kecil itu satu contoh sumber daya alam yang diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Satu post-it, satu contoh. Ya, bagi 1 menit kita mulai presentasi. Presentasi dibaca lagi apa yang kamu catat itu. Nanti ini diperbarui, sesuatu yang tidak dapat diperbarui. Sudah? Kalau sudah kita mulai bisa kelompok 1 bisa maju duluan untuk presentasikan di depan. Silakan. Jarak ya. Contoh modal yang tidak dapat diperbaharui. Terus cara yang mana contoh modal yang diperbaharui yang mana? Tuliskan dulu.
Silakan diberikan biayanya. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ibu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, silakan menjelaskan apa menjadi hasil diskusi kelompok kalian. Jadi baik di sini saya akan memberitahu contoh sumber daya alam yang dapat diketahui. Contoh sumber daya alam yang dapat diketahui di sini ada hutan, air dan tanah. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diketahui yaitu minyak bumi, batu bara dan timah. Sekian dari kami, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Kita aplaus dulu. Silakan bertanya jika ada pertanyaan dari kelompok lain. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Jika ada pertanyaan, yuk kita tepuk semangat dulu. Masih nggak tepuk semangat? Masih. Ya, kita mulai. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, silakan kelompok 1. Lanjutkan kelompok 2. Ini apa Muhammad? Diri yang berdiri. Ketika ada yang pakai pada ini tidak. Ya, silakan kelompok kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Garuda di dadaku 3. Garuda di dadaku. Garuda kebangsaanku. Ku yakin hari ini pasti bisa. Silakan presentasikan menjadi Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tanah, 1 tanah, 2 air, 3 hutan. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama minyak bumi, contohnya minyak tanah, bensin dan solar. Yang kedua timah dan yang ketiga batu bara. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, kami silakan. ya, silakan kelompok lain. Ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Saya akan bertanya tentang. Saya bertanya kepada Bune, coba Anda menyebutkan kembali contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi tadi contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah minyak bumi, batu bara dan timah. Ya. Tepuk tangan untuk Vinay. Dari coba Anda menyebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui: 1 tanah,
2 air, 3 hutan. Ya, tepuk tangan untuk Dewi. Kita masuk pada kegiatan penutup. Dari kesimpulan kita hari ini, kita sudah belajar tentang apa itu sumber daya alam. Kita sudah tahu bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi, yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya apa saat tadi? Ada minyak bumi, timah, batu bara. Masih banyak sekali contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ada gas, masih banyak sekali. Ada timah. Terus yang kedua lagi dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui ada air, tanah. Nah, sekarang kita akan bertanya kepada Anjuan. Kira-kira menurut Anjuan bagaimana pembelajaran kita hari ini? Silakan berdiri Anjuan. Jadi pembelajaran hari ini cukup bahagia dan menyenangkan. Ya, tepuk tangan untuk Anjuan. Dan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Nanti pertemuan berikutnya pada hari Rabu. Kita akan lanjut lagi dengan 2 kelompok. Kelompok 3 dan kelompok 4 untuk mempresentasikan. Karena waktu kita tidak cukup, jadi hari Rabu nanti dilanjutkan oleh 2 kelompok untuk mempresentasikan tugas kita hari ini. Sudah? Oleh karena itu, sebelum kita keluar dari kelas kita masing-masing, mari kita berdoa. Saya minta Trisnawati memimpin kita dalam doa. Silakan Trisnawati maju di depan, memimpin kita dalam doa. Teman-teman sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam surga, Bapa kami sembah anak Yesus Kristus. Terima kasih kami Tuhan telah menjaga kami dari awal pembelajaran kami hingga pada saat ini. Dan Tuhan pada saat ini kami hendak mau pulang. Jaga diri kami agar kami sampai di rumah kami dengan keadaan selamat. Dan ini doa teman kami, di nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Trisnawati. Sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan bertemu lagi pada hari Rabu. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia untuk kalian. Silakan istirahat dulu dan sebentar lagi kita lagi pembelajaran yang berikutnya.